Sementara itu, meningkatnya intensitas arus balik Lebaran semakin terlihat hingga Senin malam. Salah satunya dari antrian kendaraan memasuki gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat menuju ke Jakarta. Dari pantauan tim Metro TV, arus lalu lintas Cikatama terpantau cukup ramai lancar. Antrian panjang kendaraan memasuki gerbang tol terlihat semakin padat dan cukup panjang. Kondisi ini semakin memperkuat perkiraan arus balik sudah memasuki puncaknya pada Senin kemarin dan hari ini. Sistem one way pun diterapkan dari tol Kali Kangkung ke Cikatama dan kemungkinan akan diperpanjang untuk menghindari kemacetan. Begitu pula dengan penerapan sistem ganjil genap dari Kali Kangkung ke Cikatama. Para pemudik diimbau untuk mengatur waktu perjalanannya agar terhindar dari kemacetan. Pemudik sepeda motor juga mulai meningkat di Jalan Nasional Lembang-Subang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin malam. Para pemudik ini didominasi melaju ke arah Subang, Cikampek, dan Pantura. Pemudik sepeda motor ini berdesak-desakan mencari jalan di tengah padatnya kendaraan roda 4. Pemudik diharapkan terus berhati-hati untuk menghindari potensi kecelakaan. Jalan Lembang-Subang ini merupakan jalur nasional yang menghubungkan kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, kota Cimahi dengan wilayah Subang. Pemirsa, Hari Raya Lebaran menjadi momen mudik bagi masyarakat Indonesia untuk pulang ke kampung halaman. Lebih dari 123 juta orang melakukan perjalanan arus mudik. Kini pemerintah berfokus menyiapkan strategi untuk arus balik Lebaran. Hampir separuh atau sekitar 123 juta penduduk Indonesia melakukan perjalanan mudik di Lebaran tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 14,2% dibanding tahun lalu yang mencapai 85,5 juta orang. Puncak arus mudik sudah dilewati dengan cukup lancar. Kini pemerintah berfokus menyiapkan strategi untuk menghadapi puncak arus balik. Menko PMK Muhadjir Effendi memprediksi akan ada 203.000 kendaraan yang akan masuk ke ibu kota pada puncak arus balik. Puncak arus balik akan terbagi menjadi dua periode, yakni 24 hingga 25 April dan 30 April hingga 1 Mei. PT Jasa Marga memprediksi ada 203.000 kendaraan melakukan perjalanan pada tanggal 24 dan 25 April 2023 menuju Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat, terutama yang tidak terburu, urusannya tidak terlalu mendesak untuk segera kembali, bisa menunda jadwal kembali ke Jakarta. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di ruas tol pada puncak arus balik, kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Semarang hingga Karawang. Periode pertama, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 24 hingga 25 April. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan rekayasa sistem satu arah akan diberlakukan mulai dari KM 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga KM 70 gerbang tol Cikatama. Namun apabila masih terjadi kepadatan, Polri mempersiapkan one way dari gerbang tol Kali Kangkung hingga KM 36 Bekasi, bahkan sampai KM 3+500 Halim Jakarta. Pemberlakuan langkah-langkah rekayasa mulai dari one way, kontraflow, dan juga kemungkinan ganjil genap ini akan diberlakukan agar beban jalan pada puncak arus balik ini bisa kita urai dan kita distribusikan, karena memang beban di tanggal 24 dan tanggal 25 di puncak arus balik tersebut memang harus diurai, karena apabila tidak akan terjadi kondisi stuck. Pada masa arus balik, PT Jasa Marga akan menambah diskon tarif 20% untuk jalan tol Trans Jawa, berlaku dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikatama. Pemberlakuan diskon ini mulai berlaku pada Kamis 27 April pada pukul 6 waktu Indonesia Barat
hingga Sabtu 29 April 2023 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Media Group Network. Sejumlah objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ramai dikunjungi wisatawan pada libur Lebaran tahun 2023 ini. Salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi warga adalah The Great Asia Afrika yang mengalami peningkatan pengunjung hingga 80%. Seperti inilah suasana objek wisata The Great Asia Afrika di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang ramai dikunjungi warga pada libur Lebaran tahun 2023 ini. Pengunjung tidak saja datang dari kota Bandung dan sekitarnya, tetapi juga dari beberapa daerah lain termasuk dari Jakarta, Banten, bahkan dari Sumatera. Keberadaan 7 tiruan landmark terkenal dari berbagai negara seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, India, Thailand, Timur Tengah, hingga Afrika menjadi daya tarik tersendiri di pusat wisata ini. Para pengunjung juga bisa menyewa kostum dari berbagai negara untuk didokumentasikan sebagai kenang-kenangan. Ya, dari film Latima Serpong BSD Tangerang. Liburan kan ngisi, biasa sibuk kan, jadi liburan lah. Sejuk sih, sejuk saya suka, cuma tadi karena bawa koma jadi nggak bisa turun, kasihan. Bagus, cuma karena mungkin hari ini padat ya, jadi kurang nyaman kan, terganggu ya. Gitu. Tapi kan liburan. Iya betul. Karena ini kan lihat di TikTok, jadi kayak apa sih, seru juga, tempatnya bagus. Foto-foto. Udah berkeliling ke negara mana aja nih? Cina aja. Cina. Terus udah ke Thailand juga gitu? Betul. Oke. Ini dengan suasana lebaran kayak gini, gimana suasana pengunjungnya, Teh? Rame banget pastinya, sama macet juga. Oh gitu. Gak enaknya di jalan. Macet ya? Iya. Pihak pengelola menyebut, pada libur Lebaran tahun ini pengunjung mengalami peningkatan hingga 80%. Masih kebanyakan luar kota juga sih, karena mungkin dari dalam kota masih terbentur sama silaturahmi ataupun ketemu sanak famili. Kami di samping wisata selfie, kami juga menyediakan wahana-wahana untuk permainan anak, wisata berkuda juga ada. Selain bangunan ikonik, di lokasi wisata ini juga tersedia wahana permainan anak, sehingga lokasi ini cocok sebagai pilihan wisata keluarga. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Edwan Hanansyah, Media Group Network.